Tuh, rahasianya udah dikasih tahu sama Kak Meli begitu Iya. ya. Apalagi kalau misalnya untuk kita yang ada di rumah biasanya itu cuma tidur, makan, nonton, kerjanya begitu-begitu saja. Motivasinya juga tidak ada gitu. Mungkin dari Kak Meli ada informasi yang bisa kita dapatkan rahasia-rahasianya supaya bisa langsung turun 15 kilogram. Betul, katanya sih harus sehat dan juga happy. Gimana kalau langsung aja kita tanya ke Melanie Ricardo yang saat ini sudah tersambung nih dengan Good Morning melalui sambungan Skype. Good morning, Kak Mel. Good morning teman-teman. Halo, nah ini kita mau tanya nih ya tentang diet seperti apa sih yang dijalani karena kalau saya lihat YouTube-nya, ini apa ya bukan hanya makanan yang dijaga saja tapi juga olahraga ya. Iya, jadi aku langsung cerita ya karena takutnya signalnya nggak bagus ya. Ya. Jadi basically kenapa aku share di YouTube channel aku karena aku ngerasa banyak orang yang sebetulnya struggling dengan berat badan gitu. Sama seperti aku dari kecil selalu struggling, selalu berjuang dengan namanya BB alias berat badan. Dan selalu kadang-kadang kesel kalau ngelihat orang lain itu bisa tengah malam jam 2 pagi makan mie instan tapi nggak naik berat badan sama sekali. Pertama-tama buat aku harus menyadari dan acceptance, menerima nih bahwa yang namanya Melanie Ricardo itu I was born with big figure gitu. Jadi aku terlahir dengan badan yang bongsor. Jadi aku nggak bisa expect mungkin setelah aku diet aku seperti teman-teman aku yang lain yang mungkin figurnya kecil gitu atau petit gitu. Jadi pertama-tama adalah acceptance, menerima dulu nih bentuk badan kita. And then after that, motivasi. Apa sih yang motivasi kita untuk hidup sehat dan juga melangsing? Kalau buat aku, motivasi yang paling utama dan selalu berhasil adalah untuk hidup sehat adalah anak-anak. Karena aku pengen punya umur yang panjang, supaya sehat, supaya bisa membesarkan Chloe sama Courage sampai mereka nanti besar dan menikah. Dan yang ketiga, aku juga pengen sepanjang Tuhan kasih umur buat aku untuk hidup, aku pengen menjadi the best version of myself. Artinya aku nggak pengen compare diriku dengan orang lain, tapi aku menjadi yang terbaik dari apa yang aku bisa lakuin. Nah, aku mikir nih, saat aku menggemuk kemarin, bukan berarti gemuk itu nggak beautiful ya, bukan berarti gemuk itu nggak cantik, tapi saat aku tuh besar, berbadan mungkin overweight, saat aku nge-MC, saat aku syuting, aku tuh agak kurang confident, dan gerakan aku tuh jadi kayak lebih melambat, karena kurang lincah gitu. Endurance dalam bekerja juga kerasa banget. Jadi aku ngerasa aku harus ngurangin berat badan. Kenapa ngurangin berat badan? Karena ini adalah salah satu tanggung jawab untuk pekerjaanku juga gitu. Tapi sejauh ini Kak Meli kan istilahnya memang kita lihat sepertinya cukup bahagia begitu menjalaninya. Nah, dari suami sendiri apakah cukup mendukung? Dan juga ini kabarnya suami masih di Australia. Iya, suamiku ini lockdown di Australia karena Australia kan totally lockdown dan mereka udah mengenakan sistem denda, bahkan penjara kalau sampai berani keluar dan segala macam. Itu yang aku dengar dari Tyson. Jadi memang keputusan kami untuk Tyson stay sementara waktu sampai menunggu keadaan membaik di Australia dan untuk kembali ke Indonesia. Nah, Kamel, ini kan kalau kita berbicara mengenai dietnya tadi ya, berarti yang paling penting itu adalah mindset begitu ya. Nah, kalau misalnya mindsetnya udah benar, tapi sebenarnya ada nggak sih tantangan yang tersulit saat menjalankan diet yang Kamel pilih? Oke, kalau buat aku mencoba berbagai macam diet nih. Kalau orang kan diet keto, diet nggak boleh makan garam, diet karbo, ngitung-ngitung segala macam kalori. Aku cobain semua. Dan aku tanya nih ke diriku, yang mana yang paling cocok buat aku dan bikin aku seneng. Karena cocok sama seneng kadang-kadang bisa berbeda nih. Misalnya adikku tuh cocok banget sama keto. Tapi pada saat menjalankan keto, aku sempat share di YouTube aku tuh nggak happy. Karena turunannya banyak banget kan, nggak bisa makan tepung, nggak bisa minum susu dan segala macam. Jadi pada saat mau makan, gue ribet, pusing gitu. Aduh ini bisa nggak, ini boleh nggak gitu. Akhirnya aku menjalankan, kalau buat aku yang paling cocok adalah intermittent fasting. Jadi aku mulai makan di jam 10 biasanya, tergantung aku berhenti jam berapa ya. Jam 6 sore aku udah tutup tuh untuk puasa gitu. Nah itu yang paling cocok buat aku, dan aku ngerasa bahagia. Dan begitu ngeliat hasilnya, itu lebih bahagia lagi dan lebih terpacu lagi gitu. Nah, ini berbicara soal pandemi corona sendiri. Ini kan kita semua memang harus di rumah begitu. Nah, apalagi Teh Meli juga Kak Meli bersama anak-anak gitu di rumah. Nah, caranya gimana? Karena sendiri begitu ini untuk mengurus anak, sedangkan suami lagi di luar begitu. Apa yang Kak Meli ajarkan ke anak-anak terkait dengan corona ini? Yang pertama, aku pesen
kalau buat anak-anak aku menjelaskan apa sih COVID-19. Mereka mengerti secara garis besar aja. Aku nggak mau terlalu detail, banyak orang meninggal, banyak orang yang sakit. Karena kita aja yang dewasa aja stres kan. Aku nggak mau anak-anak stres. Karena mereka udah stres dengan nggak bisa ketemu teman-teman, lockdown di rumah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah. Jadi aku cuma cerita di permukaan aja. Nah setiap hari supaya nggak bosen, aku tuh bikin kayak things to do gitu. Jadi aku nulis journal, kayak diary gitu. Apa yang harus aku lakuin? Misalnya dari pagi, aku biasanya kalau pagi-pagi itu dengerin let's say nih, khotbah, firman Tuhan, supaya bisa kuat nih ngejalanin seharinya. Karena di rumah aja tuh juga butuh kekuatan loh. Karena kalau baru seminggu itu masih menyenangkan, 2 minggu masih oke. Tapi kalau udah 3 minggu, udah sebulan, itu udah mulai sepaneng loh gitu. Jadi supaya kita kuat pagi-pagi, jangan cuma sarapan jasmani, tapi juga sarapan rohani. Dengerin hal-hal yang bisa mengencourage iman kita untuk bisa kuat sepanjang hari. And then, kalau maminya udah kuat, pasti mami bisa kuat buat anak-anak. Walaupun aku agak sedikit kewalahan sih karena suami nggak ada. Ini kan PR, assignment, class test banyak banget kan. Ditambah tidak semua mami itu bisa work from home gitu. Jadi aku bikin jadwal pagi setelah dengar firman, let's say aku olahraga. Setelah olahraga, aku bikin PR buat sama anak-anak. Terus ada jadwal bikin vlog. Jadi lebih rajin bikin vlog. Karena sekarang kan nggak bisa syuting keluar nih kalau buat beberapa teman-teman. Jadi yang bisa dilakuin adalah lewat YouTube supaya tetap bisa berproduksi apa yang dalam otak gitu. Jadi memang yang terpenting adalah kesehatan jasmani dan juga rohani ya. Terima kasih banyak Melanie Ricardo atas waktunya untuk Sama-sama, CNN Indonesia kalian Good sehat Morning. ya. Iya, Terima terima kasih. kasih.